Hai Sobat Smart, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to We Channel. Di video kali ini kami akan jelasin apa itu pemikiran rasionalisme klasik dan modern. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Tis 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 tis. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya sahabat tahu saat kami update video terbaru. Baiklah, saya akan menjelaskan pemikiran rasionalisme klasik dan modern. Pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Misalnya, ketika seorang mencicipi masakan yang baru dikenalnya, ia akan mendapatkan pengetahuan tentang bentuk, rasa, dan aroma masakan tersebut. Sedangkan rasionalisme secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris, rationalis. Kata ini berakar dari kata dalam bahasa Latin ratio yang berarti akal. Menurut A.R. Leakey, berdasarkan akar katanya, rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegangan bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Rasionalisme adalah paham atau aliran atau ajaran yang berdasarkan ratio, ide-ide yang masuk akal. Selain itu tidak ada sumber kebenaran hakikat. Sejarah pemikiran rasionalisme. Sejarah rasionalisme sudah tua sekali. Pada zaman Thales pada 624 sampai 546 sebelum Masehi telah menerapkan rasionalisme pada filsafatnya. Pada filsafat modern, tokoh pertama rasionalisme adalah Descartes. Kemudian dilanjutkan oleh beberapa tokoh lain seperti Bruce Lee, Spinoza, Leibniz, dan Blaise Pascal. Setelah periode ini, rasionalisme dikembangkan secara sempurna oleh Hegel yang kemudian terkenal sebagai tokoh rasionalisme dalam sejarah. Rasionalisme lahir adalah sebagai reaksi terhadap dominasi gereja pada abad pertengahan Kristen di Barat. Munculnya rasionalisme ini menandai perubahan dalam sejarah filsafat karena aliran yang dibawa Descartes ini adalah cikal bakal zaman modern dalam sejarah perkembangan filsafat. Kata modern di sini hanya digunakan untuk menunjukkan suatu filsafat yang mempunyai corak yang amat berbeda, bahkan berlawanan dengan corak filsafat pada abad pertengahan Kristen. Corak berbeda yang dimaksud di sini adalah dianutnya kembali rasionalisme seperti pada masa Yunani kuno. Gagasan ini disertai argumen yang kuat oleh Descartes. Oleh karena itu, pemikiran Descartes sering juga disebut bercorak Renaissance, yaitu kebangkitan rasionalisme seperti pada masa Yunani terulang kembali. Pengaruh keimanan Kristen yang begitu kuat pada abad pertengahan telah membuat para pemikir takut mengemukakan pemikiran berbeda dengan tokoh gereja. Descartes telah lama merasa tidak puas dengan perkembangan filsafat yang sangat lamban dan memakan banyak korban. Ia melihat tokoh-tokoh gereja yang mengatasnamakan agama telah menyebabkan lambannya perkembangan itu. Ia ingin filsafat dilepaskan dari dominasi agama Kristen. Ia ingin filsafat dikembangkan pada semangat filsafat Yunani, yaitu filsafat yang berbasis pada akal. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari pemateri yang sebelumnya. Di sini saya membahas tentang kelebihan dan kekurangan rasionalisme. Kelebihan rasionalisme adalah dalam menalar dan menjelaskan pemahaman-pemahaman yang rumit. Kemudian, rasionalisme memberikan kontribusi pada mereka yang tertarik untuk menggeluti masalah-masalah filosofi. Rasionalisme berpikir, menjelaskan, dan menekankan kala budi sebagai karunia lebih yang dimiliki oleh semua manusia. Mampu menyusun sistem-sistem kefilsafatan yang berasal dari manusia. Sedangkan kelemahan rasionalisme adalah memahami objek di luar cakupan rasionalitas sehingga titik kelemahan tersebut mengundang kritikan tajam, sekaligus memulai permusuhan baru dengan sesama pemikir filsafat yang kurang setuju dengan sistem-sistem filosofis yang subjektif tersebut.
Doktrin-doktrin filsafat rasio cenderung mementingkan subjek daripada objek, sehingga rasionalisme hanya berpikir yang keluar dari akal budinya saja yang benar, tanpa memerhatikan objek-objek rasional secara peka. Tokoh-tokoh yang menganut paham rasionalisme. Yang pertama itu Plato 427 sampai dengan 347 sebelum Masehi. Cara berpikir rasionalisme telah muncul di dalam pemikiran-pemikiran Plato. Menurut Plato, satu-satunya pengetahuan sejati adalah apa yang disebut sebagai epistem, yaitu pengetahuan tunggal dan tak berubah, sesuai dengan ide-ide abadi. Hal-hal yang diketahui melalui pasca indera merupakan tiruan yang tidak utuh. Selanjutnya René Descartes 1596 sampai 1650 menganggap keraguan terhadap segala sesuatu diperlukan memperoleh suatu keyakinan dan pengetahuan. Bagi Descartes, inilah metode filsafat yang paling tepat, bahwa hanya akal budi yang dapat membuktikan terhadap dasar bagi pengetahuan, kepastian dan keyakinan yang bersumber pada ide yang jelas dan tepat. Sebenarnya, metode sangat sederhana, yakni meragukan segala sesuatu terhadap perolehan pasca indera hingga keraguan tersebut berpikir. Semua yang diragukan disingkirkan dan terus-menerus hingga mampu mengetahui sesuatu secara pasti tanpa bisa diragukan, berdasar pada pemikiran, pendapat, maupun pengalaman yang ada. Selanjutnya, pemikiran empiris klasik dan modern. Pertama, pengertian empiris. Istilah empiris berasal dari bahasa Yunani, yaitu emprios yang berarti pengalaman. Sebagai kebalikan dari rasionalisme, empiris adalah suatu doktrin atau pandangan yang menyatakan bahwa pengalaman adalah sumber pengetahuan manusia, sedangkan ide atau gagasan hanyalah sebagai abstraksi dan pengalaman tersebut. Dengan demikian, berbeda dari rasionalisme. Empirisme memandang bahwa rasio tidak dapat memberi kita pengetahuan tentang realitas sebelum merujukan pada pengalaman indrawi. Adapun ajaran-ajaran pokok empiris secara ringkas adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam pandangan empiris bahwa sumber pengetahuan adalah pengalaman. Yang kedua, dalam masalah metode, empiris menekankan metode empiris eksperimental. Selanjutnya yang ketiga, dalam masalah model penalaran, empiris menggunakan model penalaran induktif. Sejarah empirisme. Pada abad ke-17 muncul filsuf dari Prancis, René Descartes. Ia memiliki alur pikir yang bersumber pada kekuatan rasio atau akal manusia yang dikenal dengan rasionalisme. Akibat dari pemikiran rasionalisme, Descartes memilih muncul para filosof yang berkembang, kemudian yang bertolak belakang dengan Descartes yang menggenggam bahwa pengetahuan itu bersumber pada pengalaman. Tokoh pertama kali yang mengemukakan teori empirisme adalah John Locke, seorang filsuf Inggris yang mengatakan bahwa jiwa manusia ketika lahir adalah putih bersih, bagaikan kertas yang belum ditulis. Akan tetapi, apakah orang itu kelak sepenuhnya tertanggung pada pengalaman-pengalaman? Apakah yang mengisi tabulat-tabulat tersebut? Orang India pandai berjualan kain, anak maling menjadi maling, anak dosen jadi dosen, dan seterusnya. Itu menurut John Locke adalah karena faktor lingkungan. Tokoh-tokoh yang menganut paham empirisme. A. John Locke. John Locke tahun 1632 sampai 1704 adalah salah seorang pelatak dasar empirisme dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Pada mulanya ia terpengaruh oleh filsafat Descartes tentang rasionalisme, tetapi akhirnya ia berseberangan dengan mengkritik rasionalisme dan beralih ke empirisme dengan pengaruh pandangan keilmiahan Newton. John Locke adalah pemikir demokrasi yang menolak pandangan Hobbes bahwa manusia itu menjadi serigala bagi yang lain. Hakikat negara, menurutnya, adalah suatu perdamaian, kemauan baik, kerjasama, dan saling bantu memelihara hubungan. Setiap orang harus melindungi hak sendiri, serta kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Timbulnya masyarakat atau negara adalah untuk melindungi hak milik dan hak-hak
lain yang tidak diciptakan masyarakat. Hak dan kewajiban moral adalah insting yang ada sebelum ada hukum. Hukum yang muncul kemudian wajib melindungi apa yang secara moral dan alamiah dasar. Milik pribadi berkaitan dengan kerja, dan milik pribadi harus dilindungi negara. Pandangan ini pada gilirannya menjadi dasar bagi teori kerja dan ekonomi klasik sosialisme. John Locke menolak legitimasi religius tradisional raja-raja. Menurutnya, tidak ada hal ilahi bagi para raja untuk memerintah, sebab Allah tidak meletakkan seseorang lebih tinggi dari orang lain. Dalam treatisanya, ia menyerang Thomas Hobbes yang mengemukakan interpretasi liberal mengenai keadaan kodrati manusia. Manakala Thomas Hobbes menyatakan manusia adalah serigala bagi orang lain, maka John Locke mengemukakan manusia itu bebas dan di dalam keadaan alami semua orang sama. B. David Hume. David Hume adalah salah seorang tokoh empirisme terkemuka. Pemikirannya disebut sebagai puncak empirisme modern. Hume belajar hukum, sastra, dan filsafat dan bekerja sebagai diplomat. Gagasan Hume tentang epistemologi dituangkan dalam salah satu bukunya yang berjudul Treatise on Human Nature. Buku tersebut terdiri dari 3 bagian. Pertama, membahas problem epistemologi. Kedua, membahas masalah emosi. Ketiga, prinsip-prinsip moral. Untuk menolak pandangan tentang sumber pengetahuan yang telah dibicarakan kaum empiris dan rasionalis, Hume menyatakan bahwa sumber pengetahuan hanya satu, yaitu persepsi panca indera. Hume berusaha meruntuhkan filsafat lama yang berpendapat bahwa ada 2 sumber pengetahuan. Plato dan Descartes menganggap bahwa rasio adalah sebagai sumber pengetahuan tingkat tinggi yang ia disebut atau episteme.